Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari, bahwa pada masa dahulu di Mesir ada seorang laki-laki kaya pedagang kurma yang bernama Atiyah bin Khalaf rahimahumullah ta'ala anhu. Dia adalah sosok yang kaya raya hingga karena suatu hal ia menjadi miskin, tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badannya untuk menutupi auratnya. Ketika datang hari Asyura, ia melakukan sholat subuh di Masjid Amru bin As rahimahumullah ta'ala anhu. Di masjid tersebut terdapat kebiasaan di mana pada hari-hari biasa para wanita tidak diperbolehkan masuk masjid kecuali pada hari Asyura. Para wanita hanya diperbolehkan masuk di hari Asyura saja dengan tujuan untuk berdoa. Di masjid tersebut, Atiyah bin Khalaf berdoa bersama banyak orang, sementara dia duduk terpisah dari para wanita. Tiba-tiba datang seorang wanita bersama anak-anak kecil kepadanya. Sang wanita tersebut berkata, "Wahai Tuan, aku meminta kepada Anda. Demi Allah, semoga Tuhan bisa meringankan kesulitan yang menimpaku dan sudi untuk memberi sesuatu yang bisa aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan anak-anak ini. Karena bapak mereka sudah meninggal dan tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mereka. Aku adalah seorang syarifah, aku tidak tahu siapa yang aku tuju, dan aku tidak keluar kecuali hari ini. Ia pun karena darurat yang membuatku mengorbankan diriku, dan hal tersebut bukanlah kebiasaanku." Mendengar curhatan tersebut, Atiyah pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai sesuatu. Tidak ada yang aku miliki kecuali baju ini. Jika aku lepas, maka terbukalah tubuhku. Jika wanita ini aku tolak, alasan apakah yang bisa aku kemukakan pada Rasulullah SAW?" Pada akhirnya, Atiyah berkata kepada wanita tersebut, "Mari ke rumahku. Aku akan memberimu sesuatu." Wanita tersebut akhirnya mengikuti Atiyah hingga sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumah, Atiyah menyuruh perempuan tersebut menunggu di depan pintu rumahnya. Atiyah pun masuk ke rumah dan mencopot bajunya. Dia ganti mengenakan sarung lusuh yang ia punya dan memberikan baju yang asalnya dia pakai kepada wanita dari sisi pintunya. Setelah diberi baju oleh Atiyah, perempuan tersebut lalu berdoa, "Semoga Allah memberikan kepada Tuan pakaian-pakaian surga dan Tuan tidak akan membutuhkan kepada orang lain selama hidup Tuan." Mendengar doa tersebut, Atiyah merasa sangat senang. Ia lalu menutup pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya lalu tidur. Ketika tidur, ia bermimpi melihat bidadari cantik dan belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darinya. Di tangan wanita tersebut terdapat buah apel yang mengharumkan antara langit dan bumi. Buah apel tersebut kemudian diberikan kepada Atiyah, dan ketika buah apel dibelah, dari belahan apel tersebut keluar pakaian dari pakaian surga yang tidak terbanding dengan dunia dan seisinya. Pakaian tersebut kemudian dipakaikan kepada Atiyah bin Khalaf. Setelah pakaian dikenakan pada Atiyah, bidadari itu duduk di pangkuannya. Atiyah lantas bertanya, "Siapakah kamu ini?" "Aku adalah Asyura, istrimu di surga," jawab bidadari tersebut. "Dengan amal apakah aku memperoleh kemuliaan seperti ini?" tanya Atiyah. Sang bidadari lalu menjawab, "Dengan seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang kemarin engkau berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pakaianmu." Atiyah lalu terbangun dari tidurnya dan dia sangat senang. Kesenangannya yang dirasakannya oleh Atiyah itu tentu saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalu mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Atiyah mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa. Ilahi in kana manami haqqan wa hadhihi zaujati fil jannah faqbidni ilaik. Wahai Tuhanku, apabila mimpi dalam tidurku itu benar dan bidadari dalam mimpiku itu adalah istriku di surga, maka matikanlah aku saat ini juga untuk bertemu dengannya. Belum selesai dipanjatkan oleh Atiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan ruhnya untuk ke surga Darussalam wa Darun Na'im. Jadi hari Asyura adalah hari kasih sayang, hari lebarannya anak-anak yatim. Oleh karena itulah di hari Asyura ini mari kita berbagi kasih sayang kepada mereka, membahagiakan mereka dengan memberikan santunan atau bantuan yang bisa membuat mereka bahagia. Dan jangan lupa meminta tolong kepada mereka untuk mendoakan kita supaya kita semua kelak disandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak-anak yatim dan beliau lebih menyayanginya lagi di hari Asyura, yaitu pada 10 Muharram. Karena di tanggal inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamu dan bersedekah kepada anak yatim dan keluarganya. Oleh sebab itulah salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari Asyura adalah memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim dan berbagai amalan sunnah lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.